Ya, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 7, yaitu tentang pembahasan kesimpulan dan saran. Apa sih pembahasan hasil penelitian? Pembahasan hasil penelitian merupakan bagian penting dalam laporan ilmiah yang menghubungkan temuan empiris dengan teori, serta disusun secara deskriptif dengan konsisten terhadap judul dan rumusan masalah penelitian. Penulisannya harus tetap dalam koridor ilmiah, tidak menyimpang atau melantur meskipun ada tekanan untuk memenuhi jumlah halaman tertentu. Konsistensi antara judul, perumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan saran harus dijaga agar laporan tidak menjadi tulisan yang tidak fokus. Dalam pembahasan penelitian diberi ruang untuk berpikir relatif, deduktif, dan induktif, serta menggunakan ide-ide berdasarkan pengalaman dan teori, menjadikan bagian ini sebagai momen penting dalam menarik dalam proses ilmiah. Adapun prinsip-prinsip pembahasan, yaitu temuan hasil penelitian harus dilanjutkan dengan teologi ilmu, yaitu aksiologi, di mana hasil pengetahuan digunakan untuk membenarkan: pertama, pengetahuan; kedua, kebenaran; ketiga, pemahaman; keempat, penjelasan; kelima, peramalan; keenam, pengendalian; dan ketujuh, penerapan. Hasil penelitian diperoleh melalui pembahasan data lapangan yang diubah menjadi informasi. Maka dalam pembahasan itu, peneliti harus menjawab epistemologi, aksiologi, atau teologi ilmu. Dari daftar aksiologi ilmu dapat dipilih beberapa hal yang sesuai dengan informasi yang dapat. Pembahasan minimal berisi: pertama, penjelasan; kedua, analisis. Hal-hal yang penting yang harus disampaikan dalam pembahasan penelitian itu antara lain: 1. Temuan hasil penelitian bila ada temuan yang berarti. Kedua, teori yang digunakan dalam penelitian. Ketiga, hasil penelitian orang lain yang bersifat berfungsi sebagai penguat atau juga sebagai pembandingan. Keempat, gagasan-gagasan orang lain dalam penelitian terdahulu yang relevan. Kelima, pendapat-pendapat pribadi peneliti. Keenam, bahan-bahan sekunder lainnya. Sistematika pembahasan hasil penelitian. Gambaran umum sistematika pembahasan hasil penelitian paling tidak memuat hal-hal berikut: susunan sistematika pembahasan hasil penelitian minimal mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Gambaran sampel perlu disajikan secara singkat, terutama informasi yang diperlukan nantinya untuk keabsahan hasil pembahasan dengan kondisi real sampel penelitian. Sistematika pembahasan hasil penelitian. Meskipun pada bab hasil dan pembahasan yang perlu diselesaikan atau isu strategis, perlu dijelaskan untuk menjawab mengapa dan bagaimana mengemukakan ide dan gagasan peneliti melalui aktivitas logika induktif, kemudian membahas dengan teori prinsip, hukum, asumsi yang lain melalui aktivitas logika deduktif. Pada akhir setiap bahasa sajikan ide penelitian sebagai ramalan atau rekomendasi agar temuan tersebut dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan manusia. 4. Pada akhir pembahasan, ide peneliti sebagai ramalan atau rekomendasi agar temuan tersebut dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan manusia. Peneliti harus menyatakan penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis secara jelas, dan agar menarik pembahasan sebaiknya disusun dengan pendekatan 5W 1H untuk membangun alur pikir yang logis dan komunikatif. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.